Dugaan Antok mutilasi jasad Uswatun Hasanah. 29. Tidak pakai pisau dapur disampaikan oleh Polda Jatim. Penyidik Polda Jatim mencium ada kejanggalan terhadap pisau dapur yang disebut Antok sebagai alat untuk mutilasi tubuh kekasih atau selingkuhannya, Uswatun Hasanah. Tersangka Rohmat Trihartanto alias Antok, 33, asal Tulungagung menghabisi Uswatun Hasanah di kamar hotel Kota Kediri pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025. Jasad Uswatun Hasanah lantas dimasukkan ke dalam koper lalu dibuang di Kabupaten Ngawi dan sisa bagian tubuh lain seperti kepala dibuang di Kabupaten Trenggalek lalu kaki dibuang di Kabupaten Ponorogo. Menurut temuan Lab 4 Polda Jatim, terdapat kejanggalan pada pisau yang dipakai Antok untuk mutilasi korban. Kabid Lab 4 Polda Jatim, Kombes Pol Marjoko mengungkapkan tidak ditemukan jejak darah di pisau yang digunakan Antok untuk memutilasi Uswatun Hasanah. Pisau dengan sarung senjata tajam plastik warna hijau panjang sekitar 20 cm ini negatif darah. Jelas Marjoko. Senin, tanggal 27 Januari tahun 2025. Mengutip kompas.com. Marjoko memastikan pisau yang disebutkan untuk mutilasi mayat dalam koper negatif darah manusia. Hal ini diketahui setelah tim Lab 4 Polda Jatim mengidentifikasinya menggunakan sampel darah yang diambil dari resapan di lantai kamar mandi melalui kasa. Marjoko menyebut pihaknya masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap kemungkinan Antok menggunakan senjata lain dalam memutilasi jasad Uswatun. Selain itu, polisi juga akan mendalami apakah pisau tersebut telah dicuci setelah dipakai untuk memutilasi. Jadi kami sudah berupaya memeriksa, mulai dari pisaunya, kemudian sarungnya. Tidak terdapat darah. Namun itu diakui oleh pelaku, dipakai untuk memutilasi, ungkap Marjoko. Yang jelas pada saat kami periksa, tidak terdapat darah, pungkasnya. Fakta selanjutnya, pisau tersebut dibeli Antok dalam perjalanan menuju hotel setelah mengambil koper di rumahnya kawasan Desa Gombal, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung. Pisau itu dibeli Antok di sebuah minimarket, ditemani kerabatnya, MAM. Selama 3,5 jam Antok memutilasi jasad Uswatun menggunakan pisau itu di kamar mandi hotel. Dia memotong pakai pisau hijau. Dia memotong dari sendinya pakai pisau hijau kecil, kata Direskrimum Polda Jatim, Kombes Farman. Senin, tanggal 27 Januari tahun 2025. Kasus pembunuhan dan mutilasi yang dilakukan oleh Antok kepada Uswatun Hasanah hingga kini masih disorot. Terbaru, terungkap jika Antok curhat ke temannya seorang polisi setelah melakukan aksi mutilasi kepada Uswatun Hasanah. Dalam curhatannya, Antok merasa dihantui Uswatun Hasanah dan sempat kepikiran ingin kabur ke Taiwan. Saat diinterogasi, Antok mengaku bahwa dirinya sempat curhat dengan temannya seorang anggota polisi mengenai perbuatannya. Namun kala itu, Antok tak mengaku jika ia dengan sadis melakukan aksi mutilasi terhadap Uswatun Hasanah. Antok juga sempat terbesit ingin kabur ke Taiwan namun urung ia lakukan. Meskipun kita lari dari masalah pasti tetap merasa dihantui, kata Antok saat diinterogasi penyidik dikutip dari live TikTok @hellboyjatanraspolda, Selasa, tanggal 28 Januari tahun 2025. Jadi lebih baik pasrah, apa yang kita perbuat harus dipertanggungjawabkan, tambahnya kepada penyidik. Antok juga mengaku sempat curhat kepada para sahabatnya usai menghabisi nyawa Uswatun Hasanah. Sempat curhat sama sahabat yang di polisi, kata Antok. Ia pun mengaku mendapat nasihat agar segera menyelesaikan masalahnya. Setelah curhat itu, katanya ya udah cepet urusin, biar clear, kata dia. Namun rupanya Antok tidak mengaku kepada sahabatnya itu kalau Uswatun Hasanah dimutilasi oleh dirinya. Dalam pemeriksaan polisi, Antok juga bahkan masih sempat makan dulu. Mohon izin dan saya sambil makan, kata Antok. Antok mengaku sempat bertemu dengan tim cacing api, Jatanras Polda Jatim. Sempat ketemu, lewat depan rumah, saya kan di rumah, Jumat malam, kata Antok santai. Usai membunuh Uswatun Hasanah, kata Antok, dirinya sempat bepergian ke beberapa tempat. Saya sempat ke Blitar, berhenti di pom istirahat, terus saya ke Ponorogo, terus pulang sebentar. Pulang jam 19 waktu Indonesia Barat,
pukul 21 waktu Indonesia Barat keluar, lagi, tutur dia. Antok kemudian bercerita kalau saat penemuan mayat dalam koper, dirinya langsung pamitan dengan ibu, anak, dan istrinya. Itu saya pulang sebentar pamitan sama anak istri, dan, kata dia, anak istri kan di Pakel, sedangkan ibu di Sambi, lanjut dia. Ia juga sempat menemui ibunya terlebih dahulu sebelum ke anak dan istrinya. Saya ke Sambi dulu nemuin ibu, terus saya pulang ke rumah nemuin anak istri, ujarnya. Baca juga, reaksi ayah Uswatun Hasanah korban mutilasi Ngawi, suami siri anaknya palsu pantas nikah tanpa wali, ibu kayaknya merasakan, feeling, katanya lagi. Kepada penyidik, Antok juga mengaku sempat ingin kabur ke luar negeri. Sebab Antok juga mengaku pernah bekerja di Taiwan selama 6 tahun. Sempat kepikiran, kabur ke Taiwan, tandasnya. Rohmat Trihartanto, 33, alias Antok ternyata sempat membawa dan menyimpan potongan tubuh Uswatun Hasanah di rumah neneknya di Tulungagung selama 36 jam. Hal itu dilakukan Antok sebelum membuang potongan tubuh korban di 3 lokasi berbeda. Dalam mengemas potongan tubuh dengan koper, Antok ternyata punya keahlian khusus dalam mengemas barang sehingga koper merah dibungkus rapi. Kemampuan itu didapatkan tersangka saat 8 tahun bekerja di sebuah pabrik pengemasan barang di Korea Selatan. PSK Nit 3 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana, bebernya, Senin, tanggal 27 Januari tahun 2025. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Ini seperti cara mengemas barang yang rapi, bukan orang yang sedang panik, lanjutnya. Potongan jasad yang ditemukan di Ngawi dibungkus koper merah kemudian ditutupi plastik. Koper merah tersebut milik tersangka yang diambil dari rumahnya di Tulungagung. Bahkan, koper merah digunakan tersangka saat merantau ke Korea Selatan. Ini koper pribadi pelaku. Koper ini dibawa langsung oleh Antok saat kembali dari Korea setelah bekerja selama 4 tahun, dan dia menggunakan koper ini lagi setelah kembali bekerja selama 4 tahun berikutnya, katanya. Sebelum dibuang, potongan jasad korban yang sudah terbungkus rapi disimpan di rumah nenek tersangka di Tulungagung selama 36 jam.